Kami terjebak di sebuah bangunan tua yang sudah hancur. Aku menerangi Dista yang sedang mencoba membetulkan senternya dengan panik. Dengan cahaya dari nyala senter yang kupegang dengan gemetaran, mataku sibuk mengawasi sekeliling dengan perasaan was-was. Kecemasan menjelari kami. Kami berharap ini hanyalah sebuah mimpi belaka. Namun yang terjadi sekarang, kami benar-benar terjebak dalam situasi mengerikan. Dalam sebuah bangunan tua di tengah hutan belantara. Senter Dista kembali berfungsi secara normal kembali. Yuli menyebarkan rerumputan yang menjalar di sekitar kami. Dalam situasi sekarang ini ku coba berpikir keras, mencari jalan keluar dari masalah yang sedang kami hadapi. Sialan. Dista kembali mengumpat kesal. Dia mulai panik bersama kami. Eva mulai mencari sesuatu dari dalam tasnya. Melissa menyinarinya dengan lampu flash dari gawainya. Ajeng meringkuk ketakutan dengan posisi berjongkok di dekat Eva. Yuli yang juga tak percaya dengan keadaan yang tiba-tiba berubah mencekam ini, mencoba untuk tetap tenang. Dengan terus menempel padaku, ya sadar yang paling rawan diterpa rasa ketakutan dalam kelompok kecil ini adalah aku. Sialan kamu, Dis. Makian kekesalan Ajeng pada Dista dengan suara serak. Matanya mulai sembab. Dista mengerahkan senternya pada Ajeng yang sedang berjongkok ketakutan, seraya menjawab. Mulut kamu berbicara apa? Dista menyaut dengan nada kesal juga. Kan kamu yang mengajak sampai di sini, kata Ajeng. Bibirnya bergetar ketakutan. Siapa yang menyangka kalau bakal seperti ini jadinya? Jawab Dista yang nampak menahan emosinya. Kamu yang dari awal tidak jujur, membuat keadaan jadi seperti ini. Suara keras Melissa seraya mendorong Eva di sampingnya jatuh tersungkur. Ini semua salahmu, lanjut Melissa dengan menudingkan tangannya ke arah Eva di bawahnya. Aku dan Yuli tak ingin ikut dalam pertengkaran mereka. Percuma saja bertengkar sedangkan keadaan sudah menjadi seperti ini. Eva berdiri sambil mengibaskan debu di kedua lututnya. Setelah itu ia membalas mendorong Melissa dengan keras seraya berkata, aku niat menolong, sial. Eva membela diri membalas makian Melissa. Entah siapa yang benar dan siapa yang salah. Kami saling menyalahkan satu sama lain. Tiba-tiba suara benda jatuh secara tiba-tiba di tengah kami yang sedang mengobrol. Bau busuk menyengat di hidung yang berasal dari sesuatu yang jatuh barusan, membuat kami diam sambil menutup hidung. Kuarahkan senter yang kupegang pada sesuatu yang berusaha jatuh di tengah kami. Ah! Suaraku tertahan di tenggorokan. Mataku nanar menatap sosok tubuh yang membusuk, berbalut kain kafan yang sudah tak terlihat warna aslinya karena cairan yang terus keluar dari tubuh tersebut. Kami terkejut secara bersamaan ketika melihatnya. Melissa dan Ajeng yang panik berlari ke arah pintu yang kami masuki tadi. Dista menarik tangan kiriku dengan keras mengajakku berlari bersamanya, menyusul Ajeng dan Melissa yang lari terlebih dahulu di depan kami. Yuli juga ikut berlari di belakang kami, meninggalkan Eva seorang diri berdiri mematung memandangi pocong di depannya. Kami terus berlari tak tentu arah dalam hutan yang gelap oleh pekatnya malam. Suara tawa cekikikan seorang perempuan mengiringi kami yang berlari sambil panik, semakin menjauh dari bangunan tua tadi dengan rasa ketakutan dalam diri kami. Berkali-kali aku jatuh bangun karena tersandung akar pepohonan. Terus terang aku sudah tak kuat untuk berlari lagi. Tetap kupaksakan kaki untuk berlari mengejar Dista di depanku. Sampai akhirnya ia berhenti karena kelelahan berlari. Kumuntahkan isi perutku karena tak tahan dengan bau busuk yang sangat menyengat mengingat pocong yang tiba-tiba jatuh di tengah kami tadi. Dista memijat tengukku yang berjongkok di bawahnya untuk meredakan rasa mualku. Mana Ajeng dan Melissa? Tanya Dista heran padaku dan Yuli yang bersandar di pohon dekat kami. Kami baru sadar kalau hanya bertiga. Ya hilanglah, anak-anak berbelok, kamu lurus seperti babi hutan, jawab Yuli sambil memperhatikan sekitar. Karena sudah tak sanggup berlari, kami bertiga memutuskan beristirahat sebentar untuk memulihkan tenaga. Rasa mualku mulai reda, meski gemetaran karena rasa takut belum juga hilang dari tubuhku. Sial,
Dista kembali memaki keadaan. Entah apa yang sedang ia pikirkan, ia bersandar pada pohon di sebelahku. Yuli mengeluarkan botol air mineral lalu membukanya. Sebelum ia ulurkan padaku, ia mencoba tenang meski aslinya aku pun tahu ia sangat ketakutan. Dista memegangi dahi lalu leherku. Ia khawatir jika tiba-tiba aku jatuh sakit di tempat ini. Yuli mengambil senterku. Ia mengarahkan senter ke arah belakang waktu kami berlari tadi. Hening. Tak ada suara yang keluar dari mulut kami. Kami memilih menghemat tenaga sambil terus menenangkan nafas yang sedikit masih tersengal akibat berlari tadi. Sadar dengan keadaan yang saat ini kami hadapi, diam adalah hal yang tepat daripada berkata yang nantinya memicu pertengkaran kecil berujung petaka. Hawa dingin yang kami rasakan tak menghilangkan keringat yang terus bercucuran dari badan kami. Kutegak lagi air dalam botol yang Yuli berikan padaku. Tengukku serasa ditiup dari belakang. Bersamaan dengan suara tak asing di telingaku, kami kembali terkejut secara bersamaan. Suara kaki yang diseret kembali terdengar di tengah hutan berselimut kabut tebal malam ini. Terdengar pelan namun sangat jelas. Suara itu di belakang kami saat ini. Aku dan Dista tak berani menoleh ke arah belakang. Meski rasa penasaran mulai datang, aku tetap diam duduk di akar pohon di bawah Yuli. Badan kami sama gemetaran. Keringat kembali bermunculan di dahiku. Pelan-pelan aku berdiri, meski suara kaki yang diseret semakin dekat dan sangat jelas di telinga kami. Dista memegang senter dengan gemetaran yang ia arahkan ke depan. Sementara Yuli tiada kapoknya. Pelan-pelan dia arahkan senter di tangannya ke arah suara di belakang kami. Yuli nampak terkejut ketika menoleh ke belakang. Ia kemudian mencoba menenangkan diri, sembari memberi kode padaku dan Dista. Suara semakin dekat tepat di belakang kami. Kami saling menahan nafas sebelum mengambil ancang-ancang untuk kembali berlari. Bisa kutebak dari raut muka Yuli yang pucat ketika menoleh ke belakang tadi. Pasti Mbak Tia dengan wajah mengerikannya berjalan menyeret kaki kanannya dengan pelan. Kami saling pandang satu sama lain ketika suara langkah yang diseret semakin dekat di belakang kami. "Sialan!" teriakan Dista yang berlari bersama kami di pekatnya kabut malam. Aku tak menyalahkan teriakan kotornya, karena berkat teriakan kotornya lariku kembali bersemangat. "Setan!" umpat Yuli sambil terus berlari di sampingku. Semakin kencang kami berlari. Suara tawa cekikikan di antara tingginya pepohonan di sekitar kami makin keras terdengar. Dalam hati sebenarnya aku juga menyalahkan Eva, karena kenekatannya yang haus akan hal berbau mistis menyerumuskan kami dalam situasi ini. Dari awal dia sudah tahu bahaya yang akan dihadapi. Dia terlalu percaya bisa menyelesaikan masalah yang sedang kami hadapi. Seandainya Eva jujur dari awal, mungkin aku masih di rumah sekarang ini. Percuma juga menyesalinya. Semua sudah terlanjur terjadi. Aku sudah lelah terus berlari menghindar karena ketakutan terhadap wujud hantu Mbak Tia. "Sialanlah!" umpatku kesal dengan menghentikan lariku. "Loh, ada apa?" tanya Yuli yang juga berhenti karena sadar aku telah berhenti. "Lelah aku, Yul," jawabku, menepis rasa ketakutan dalam diriku, meski sebenarnya lututku masih gemetaran. Dista berbalik dengan tatapan heran ke arahku. Ia memandangi wajahku yang kesal penuh amarah. "Kenapa, tanya Dista dengan wajah heran padaku. "Sudah lelah aku, Mbak. Lari terus. Setan itu tidak akan pergi selama kita belum mati," ujarku meluapkan kekesalan. Yuli terkekeh mendengar umbatanku. Pasalnya jarang sekali aku berkata kotor. "Jadi ingat waktu SMA, kata Yuli sambil tertawa. "Mengingat waktu kami masih sekolah dulu ketika aku tidur di kelas waktu jam istirahat. Dua teman sekelasku beradu mulut dengan suara keras, memperebutkan seorang pemuda idaman mereka. Aku yang terbangun karena keributan mereka berjalan santai mendekati mereka. Tanpa bicara, kedua tanganku memegang kepala mereka berdua. Lalu kudorong kuat hingga dahi mereka saling beradu keras. Aku merasa lelah terus berlari dengan ketakutanku sendiri.
muak dengan semua hal di luar nalar yang terjadi pada kami. Terus berlari di saat ketakutan datang pada kami tidak akan menyelesaikan petaka yang sedang kami hadapi. Aku kembali teringat perkataan Eva saat perjalanan menuju ke rumah Mbah Harjo, orang yang belum pernah kenal dan temui hingga saat ini. Eva bercerita saat bermeditasi mencoba mencari jawaban kenapa arwah Mbak Tia menghantui desa kami saat malam. Mbak Tia dijadikan tumbal pesugihan oleh orang tuanya, sedangkan yang mengantar Mbak Tia ke rumah Mbah Harjo adalah Cak Johan. Cak Johan merayu Mbak Tia memasang susuk agar kue jualannya semakin laris atas perintah Pak Bambang, ayah Mbak Tia. Cak Johan tergiur oleh rayuan Pak Bambang yang memberikan beberapa juta uang padanya. Padahal ia tidak tahu jika akan dijadikan tumbal pesugihan Pak Bambang. Dan kedatangan kami di sini sekarang bukanlah suatu kebetulan belaka. Pak Bambang sudah merencanakan semua ini sebelum kematian Mbak Tia. Karena hari kelahiran kami berenam, Senin, Kamis, Jumat, dan Minggu. Aku lahir di hari Minggu, sedangkan Tista lahir pada hari Senin malam. Sedangkan yang lain juga lahir di hari pada hari tersebut. Pak Bambang harus memenuhi syarat yang diajukan dengan mengorbankan gadis yang belum menikah sebagai tumbal. Eva yang mencoba mencari jawaban dikelabui Mbah Harjo dengan alasan harus datang kemari untuk melepas susuk yang ditanamnya pada Mbak Tia. Sejauh kami berjalan dalam pekatnya kabut malam di tengah hutan, kami hanya berputar-putar lalu kembali ke tempat terakhir kali kami berhenti. Kita hanya berputar-putar saja, umpat Tista dengan melempar ranting pohon yang sudah kering di tangannya. Kami berhenti di tempat semula terakhir kali aku menghentikan lari dari Mbak Tia yang tiba-tiba muncul dengan suara langkah kaki diseretnya. Kami kebingungan entah jalan mana lagi yang harus dipilih. Kesekian kalinya kami melanjutkan perjalanan untuk mencari ketiga teman kami yang terpencar. Ujung-ujungnya kami selalu kembali ke tempat ini. Tista memutuskan untuk berdiam di sini terlebih dahulu. Saat pagi nanti kami akan kembali mencari mereka kembali. Kusandarkan kepala di pundak Tista dengan kaki selonjor di atas paha Juli yang duduk di sebelahku. Kakiku terasa panas karena saking lamanya berjalan di tengah hutan ini. Dalam hati aku mendoakan ketiga temanku yang terpisah. Semoga saja mereka dalam keadaan baik-baik saja. Yul, kamu ngompol? Tanya aku pada Yuli yang nampak kelelahan. Tidak, Gendeng, jawab Yuli dengan cepat dengan menoleh ke arahku. Panggil Tista. Tiba-tiba matanya nampak sembab saat aku berpaling memandangnya. Apa Mbak? Jawabku sambil bertanya heran ke arahnya. Air matanya mulai mengalir membasahi pipi tirusnya. Maaf ya, gara-gara aku kamu dan yang lainnya jadi seperti ini, ucap Tista sambil mengusap air matanya dengan sorot mata penyesalan saat memandang wajahku. Kamu bukan kakakku, jawabku kesal dengan menggerakkan kepalaku yang tadinya bersandar di bahunya. Kakakku, Tista itu kuat, tidak cengeng sepertimu. Tista panutanku dari kecil sampai besar tidak seperti ini. Lanjutku dengan nada kesal ke arahnya. Tista nampak terkejut mendengar makianku padanya. Dia nampak menyeka air matanya sambil tersenyum padaku. Tidak ada yang menyalahkan dirimu, Dis, saut Juli sambil tertawa. Benar kata Erna, kamu itu harus kuat keadaan seperti ini. Kamu malah menangis. Terus aku dan Erna mau mengikuti siapa? Lanjut Juli. Kuacungkan jempol tangan kiriku ke arahnya sambil tersenyum bangga. Karena Yuli masih punya semangat untuk keluar dari masalah yang kami hadapi. Sudah cukup Erna saja yang cengeng, kamu jangan ikut-ikut, kata Yuli menyemangati Tista dengan candaan yang tidak kusukai. Kuhentakkan kaki yang sedari tadi di atas pahanya dengan memasang wajah masam padanya. Ayo pecahkan masalah ini, terus pulang, kata Tista. Kali ini ia nampak kembali bersemangat. Sinar matahari pagi dari timur menembus celah kabut dalam hutan. Hanya sebentar rasanya saat kami terlelap.
Kami terbangun karena sinar matahari yang menyilaukan mata. Kuamati sekeliling lalu kuambil botol air minum yang isinya tinggal separuh sisa semalam. Kuminum air mineral dalam botol sebelum melangkah mengikuti Dista yang sudah berjalan di depan. Yuli yang berjalan di belakang Dista sedang menendang-nendang pelan dedaunan kering yang berserakan di bawah pohon. Meski sebenarnya kesal dengan tingkah Yuli, aku tetap diam sambil memperhatikan kakinya yang terus menendang dedaunan, layaknya orang tidak ada kerjaan. Bau kemenyan tidak? Tanya Yuli yang nampak menajamkan penciumannya, mengikuti bau samar kemenyan yang tercium. Iya, jawab Dista dengan cepat. Tangannya sibuk mengelus tenguknya sambil menoleh ke arah sumber bau kemenyan. Entah apa yang membuat dua orang ini malah berbalik mencari sumber bau kemenyan yang tercium. Padahal tujuan awal adalah mencari ketiga teman kami yang terpencar. Tersirat di pikiranku tentang nasib Ajeng dan Melisa. Mereka berdua tipe yang gampang panik saat menghadapi suatu masalah. Kami terus berjalan mengikuti sumber bau kemenyan yang semakin tercium dengan jelas, melewati rimbunnya semak belukar. Seandainya tidak memakai jaket, mungkin sekujur badanku sudah gatal. Sampai akhirnya kami bertemu jalan setapak di tengah hutan ini. Kami terus mengikuti jalan setapak yang menuju pohon besar yang berbeda dari pohon lainnya. Di bawah pohon besar di depan kami saat ini, seseorang baru saja melakukan sebuah ritual. Terbukti dengan adanya benda mistis yang diletakkan lada batu besar berbentuk kotak di bawah pohon ini. Kemenyan yang sudah dibakar di atas loyang. Di sampingnya puluhan batang dupa yang telah habis terbakar. Bunga yang sering digunakan untuk pergi pemakaman berserakan di atas batu tersebut. Lalu beberapa botol kecil minyak wangi juga ada di atas batu. Aku mulai menutup hidung menghindari bau kemenyan yang semakin menyengat. Kami bertiga terus mengamati sekeliling area yang kuyakini sebagai tempat ritual persembahan atau pemujaan ini. Aku terkejut saat mengetahui beberapa lembar foto yang diletakkan di samping bunga dalam wadah dari daun pisang berbentuk kotak yang terletak di sela-sela akar pohon besar dengan beberapa dupa yang masih menyala. Dengan langkah pelan sedikit gemetaran, aku terus mendekat ke arah beberapa lembar foto di bawah pohon. Tanganku semakin gemetaran ketika mengambil lembaran foto. Dengan berjongkok di bawah pohon besar ini, aku mulai mengamati selembar demi selembar foto yang saat ini kupegang. Gemetar di tanganku semakin tak karuan ketika mengetahui foto yang saat ini kupegang adalah foto kami. Hanya foto Eva yang tidak ada dalam 5 lembar foto yang saat ini kupegang. Dista dan Yuli menghampiriku yang duduk bersimpuh di tanah. Karena sekujur badanku lemas, Dista merebut 5 lembar foto yang kupegang. Dia mulai mengamati satu persatu foto kami. Kemudian ia berikan pada Yuli di sampingnya. Dista mencari-cari sesuatu di samping tempat pemujaan ini. Dengan wajah penuh amarah, tangannya mengambil batang pohon sepanjang 1 meter yang ia temukan. Sial, kotoran hewan semua. Umpatan kekesalannya ia tunjukkan dengan memukuli sesajen di atas batu. Dista semakin membabi buta ketika Yuli membantunya mengacak-acak semua sesajen. Bahkan Yuli yang sudah emosi merobek kain putih yang sengaja diikatkan melingkari pohon. Aku terus berdoa meminta pertolongan pada Yang Maha Kuasa. Semakin jelas sekarang kalau kami dijadikan tumbal oleh seseorang. Gerimis ringan yang tiba-tiba datang menghentikan Dista dan Yuli yang sedang kesetanan memporak-porandakan sesajen di sekeliling pohon besar ini. Lalu gerimis berganti dengan hujan deras disertai angin kencang, membuat pepohonan di sekeliling kami bergoyang-goyang dengan keras. Kami merapatkan diri bersandar di bawah pohon. Meski badan sudah basah kuyup oleh derasnya hujan, badanku mulai menggigil kedinginan. Mataku tertuju pada seorang bocah perempuan mengenakan gaun putih polos. Dengan bertelanjang kaki ia berlarian sambil menarik dalam derasnya hujan. Lalu ia nampak menoleh padaku yang memerhatikannya sejak tadi. Anak perempuan itu berdiri mematung ke arahku. Sorot matanya yang memandang ke arahku dengan tatapan kosong. Tiba-tiba darah keluar dari kedua kelopak matanya, mengalir deras di pipinya. Mataku nanar memandangnya.
Tubuhku tak bisa digerakkan. Nafasku terasa tertahan dalam dada, dengan mata terus tertuju pada gadis kecil yang sedang menangis itu. Semua terasa hening. Suara air hujan yang jatuh membasahi di daunan dan tanah tak terdengar di telingaku. Aku ingat, sepertinya aku pernah mengalami peristiwa ini, tapi entah kapan aku lupa. Kupejamkan mataku rapat. Kusebut Tuhanku dengan meminta pertolongannya. Sepersekian detik kemudian, semua kembali normal. Aku menoleh pada Dista dan Yuli di sampingku. Apakah mereka juga mengalami hal yang sama seperti yang kualami barusan? Pikirku bertanya pada diri sendiri. Gadis kecil yang kulihat tadi adalah Mbak Tia waktu kecil. Lalu apa maksudnya dengan terus-menerus menampakkan diri padaku? Tanganku mengambil selembar foto yang sudah basah oleh air hujan. Ini adalah foto Ajeng yang diupload di sosial media miliknya. Amarahku naik saat tahu di balik foto Ajeng ada tuliskan nama lengkap dengan tanggal lahirnya serta pasaran hari Jawa yang ditulis dengan tinta merah. Tanganku mengepal erat. Aku tidak mau mati di sini. Kuputuskan untuk kembali ke bangunan tempat kami terakhir berpencar, berharap Eva masih menunggu di sana. "Mbak," kataku lirih lalu menoleh pada Yuli di sebelahku. "Yul, ayo kita balik lagi ke rumah yang tadi malam," lanjutku pada mereka berdua. "Lanjut, jawab Yuli cepat dengan tatapan penuh arti padaku, yang disertai anggukan Dista. Kami berjalan di tengah derasnya hujan, mencari jalan menuju ke rumah yang telah hancur semalam. "Kita beneran dijadikan tumbal," kata Yuli di sela perjalanan kami, dengan menunjukkan kertas putih bertuliskan nama lengkap Eva. Tak terasa air mataku meleleh. Hatiku terasa sakit saat mengetahui semua ini apa salah kami padanya, sehingga ia menjadikan kami tumbal, bahkan anak perempuannya sekalipun. "Semoga teman-teman masih selamat," kata Dista yang nampak merasa bersalah dengan semua yang terjadi. "Emang binatang, kalau tahu kamu hajar, aku ikutan, Dis," kata Yuli dengan nada kesal. Hujan telah reda meninggalkan dedaunan dan tanah yang telah basah oleh guyuran hujan. Kami sudah sampai di depan bangunan semalam. Tanpa rasa takut, Yuli menerobos masuk terlebih dahulu, diikuti Dista di belakangnya. Tak ada tanda-tanda keberadaan Eva di sini. Hanya tas miliknya yang tergeletak di samping tembok bobrok karena usia bangunan ini. Kami terus mencari Eva. Bahkan beberapa kali Yuli dan Dista berteriak memanggil namanya. Putus asa karena usaha kami tak membuahkan hasil. Aku duduk di tembok yang telah roboh sambil berharap cemas memikirkan mereka. Aku terkejut saat pundak kiriku ditepuk pelan dari belakang. Aku menoleh cepat ke arah belakang, melihat siapa yang menepuk pundakku. Sedangkan Dista dan Yuli sedang memeriksa tas Eva di depanku saat ini. "Pak," panggilku saat tahu di belakangku saat ini adalah Eva, yang tiba-tiba muncul. "Dari mana saja kamu?" tanya Dista pada Eva yang berdiri di belakangku. Eva, kamu kenapa? Laparkah? Ini ada roti dalam tas yang kamu tinggal di sana," kata Yuli melihat wajah pucat Eva, sambil menunjuk ke arah tas Eva yang dipungutnya tadi. Lama Eva tak menjawab. Dia hanya diam berdiri dengan tatapan kosong ke arah kami. "Ini anak stres karena tidur bareng pocong semalam tadi ya?" tanya Dista karena Eva hanya berdiri mematung, dengan wajah pucat serta tangan dinginnya yang menyentuhku, membuat penasaran di benakku saat memandang wajahnya. "Beneran gila sepertinya dia itu, Dis," saut Yuli yang memandang keanehan di wajah Eva. Lama Eva diam tak menjawab semua pertanyaan kami. Lalu tiba-tiba ia berkata, "Aku sudah tidak bisa keluar dari sini, tapi kalian semua bisa. Cepat ambil kotak di dalam kuburan belakang pohon beringin." Terang Eva dengan wajah dingin. Cahaya di wajahnya tidak seperti dulu. "Kamu kenapa, Pak?" tanya kulirih pada Eva. Aku khawatir dengan keadaannya. "Aku tidak apa-apa, Maaf tidak bisa mengantarkan kamu keluar dari sini," jawab Eva kemudian memelukku erat sambil tersenyum. Entah apa dari kata-katanya,
Yang jelas saat ini tubuh Eva terasa sangat dingin saat memelukku. "Apa kamu melihat Ajeng bersama Melisa?" tanya Dista pada Eva yang melepaskan pelukannya padaku. Eva menunjuk sebuah pohon besar di balik bangunan besar yang telah rusak ini. "Di sana." Yuli memperjelas pertanyaan Dista tadi pada Eva, yang dibalas anggukan pelan Eva. Dengan berlari karena tak ingin kehilangan teman kami lagi, Dista bersama Yuli berlari memutari bangunan, menuju pohon yang dimaksud Eva tadi. "Cepat sebelum terlambat," kata Eva. "Aku menunggu di sini saja," lanjut Eva. Kemudian ia duduk di tempatku duduk tadi. Aku berlari menyusul Dista dan Yuli yang lebih dulu menuju ke arah pohon yang dimaksud Eva. Setelah memastikan Eva akan menungguku menyebut dua rekan kami lagi, aku berdiri kaku melihat ke arah pohon. Mataku tak percaya dengan yang kulihat saat ini. Tangisku pecah saat dengan jelas kupastikan tubuh yang tergelantung dengan tali yang melilit di leher itu adalah Ajeng. Ajeng tergantung dengan seutas tali tambang yang melilit lehernya, dengan mata melotot serta lidah yang menjulur keluar. Tubuhnya tergantung di antara 9 mayat perempuan yang bernasib sama sepertinya, dengan ratusan lalat yang menghigapi tubuhnya. Aku kembali bersimpu dengan tangan menutup mulutku, seakan tak percaya dengan apa yang kulihat saat ini. "Sial, apalagi ini?" umbat Dista tak percaya dengan semua yang dilihat dengan matanya. Kami masih tak percaya dengan apa yang saat ini berada di depan mata. Ajeng mati tergantung di antara 9 gadis lain dengan tali yang melilit leher mereka. Bingung dengan semua yang tiba-tiba terjadi, meratapi nasib yang telah terjadi pada kami dengan tangisan kehilangan, karena Ajeng benar-benar telah meninggal. Jika Ajeng meninggal, lalu di mana Melisa sekarang? Bukankah semalam mereka berlari bersama? "Terus sekarang bagaimana? Apa dikubur sekarang saja?" kata Yuli pada kami. Ia nampak tak tega melihat Ajeng yang mati tergantung. Aku menghentikan langkah Yuli dan Dista yang akan bergegas menurunkan mayat Ajeng. Hawa jahat yang tiba-tiba kurasakan terpaksa menghentikan mereka. Ada semacam bisikan dalam hati, jika kami lebih mendekat lagi ke arah pohon di mana Ajeng tergantung saat ini, akan datang hal yang tidak kami inginkan terjadi. Yuli menepis cepat tanganku yang menahannya. Aku menggelengkan kepala padanya saat Yuli menoleh padaku dengan tatapan penuh tanda tanya. Pada akhirnya aku tak bisa menghentikan Yuli yang terus melangkah kakinya menuju pohon besar di depan kami. Dista merasakan kecemasanku yang menghentikan niatnya berteriak keras menghentikan Yuli yang semakin mendekat ke arah pohon. "Yul, balik!" teriak Dista keras agar Yuli mengurungkan niatnya. "Ah!" Belum sempat Yuli sampai ke pohon, ia mengerang sambil berguling-guling di tanah memegangi wajahnya. Aku dan Dista berlari cepat menghampiri Yuli yang terlihat kesakitan sambil memegang wajahnya. Kutarik kerah jaketnya sambil berjalan mundur dibantu Dista yang juga terlihat panik dengan yang Yuli alami saat ini. Dista memapai Yuli yang terus mengusap wajahnya. Ia mencoba menenangkan Yuli dari kepanikannya. Kami kembali menuju depan bangunan yang rusak, tempat Eva yang sedang menunggu tadi. Mataku mulai mencari keberadaan Eva. Seluruh penjuru bangunan sudah kudatangi guna mencari keberadaannya, namun tak pernah kutemui sosok Eva. Jantungku serasa berhenti mengingat Eva yang tadinya bersamaku. Tubuh dingin dan muka pucatnya. Angin menerpa pelan tubuhku. Kupejamkan mata untuk sesaat. Pikiran dan keinginanku hanyalah pulang bersama teman-temanku dengan selamat, dengan selesainya masalah hantu Batia yang membuat resah warga setiap malam. Namun yang terjadi sekarang ini di luar perkiraan kami. Kami datang dengan canda dan tawa dan sekarang satu persatu temanku meninggal dengan mengenaskan. Ditambah lagi keberadaan Melisa yang sampai sekarang entah di mana. Masih jelas terasa saat Eva melukku tadi. Memori ingatanku kembali mengingat ucapan Eva waktu memelukku tadi. "Mbak," panggilku pada Dista yang mengolesi wajah Yuli dengan lodian dingin.
berharap bisa meredakan rasa panas di wajahnya. "Iya, tanya Dista menoleh padaku. Tangannya sibuk mengoles lampion di wajah Yuli. "Kita harus mencari kuburan, terus mengambil kotak yang dikubur di dalamnya," kataku lirih padanya. "Kuburan?" tanya Dista masih tak mengerti maksudku. "Iya, sebab dalam kotak itu ada barang yang dibuat untuk menumbalkan kita," lanjutku menerangkan. Dista nampak berpikir sejenak. Kemudian ia berdiri lalu mengambil punggungnya. Kemudian melucuti semua pakaian yang dikenakannya. Setelah selesai berganti pakaian membantu Yuli berdiri, seraya berkata, "Yul, posisi kita sekarang ini dijadikan tumbal. Mati di sini apa melawan terus pulang bersama?" ucap Dista pada Yuli yang duduk di depannya. "Tentu saja melawan," jawab Yuli dengan cepat. Rasa panas di wajahnya nampak mereda. Aku sudah siap. Aku percaya kita bisa pulang bersama," ucap Dista lirih sambil mengepalkan tangannya. Kami mulai berjalan menyusuri hutan berharap cepatnya menemukan kuburan di tengah hutan ini. Ku makan roti yang kami beli di minimarket waktu berjalan kemari untuk sekedar mengganjal perut. Lelah kaki melangkah, kami hanya berjalan tak tentu arah, tanpa tanda yang jelas di mana letak kuburan yang dimaksud Eva tadi. Sedangkan hari semakin sore. Kami berhenti karena kaki sudah tak sanggup lagi melangkah. Dalam keputusasaan karena tak kunjung mendapatkan petunjuk untuk menemukan kuburan di tengah hutan ini, karena tidak mungkin bagi kami untuk menjelajahi seluruh hutan dalam waktu singkat. Sunyi. Waktu seakan kembali berhenti. Telingaku berdenging nyaring. Aku sampai menutup kedua telingaku untuk meredakan bunyi dengungan di telinga. Dari balik pohon di depan sana Batia tiba-tiba muncul sambil melambaikan tangannya ke arahku. Kali ini ia tidak menampakkan wujud mengerikannya. Gaun putih bersih yang dikenakannya saat ini bergoyang pelan karena terpaan angin. Ia terlihat menunjuk ke atas sebuah perbukitan kecil di seberang kami saat ini. "Di sana, cepat," nada suara Batia amat pelan, namun sangat jelas terdengar di telingaku. Suasana kembali normal seperti semula. Namun anehnya, hanya aku yang merasakan kehadiran Batia beberapa detik yang lalu. "Di sana tempatnya," kataku sambil menunjuk ke atas bukit. Dista dan Yuli memandangku heran, seraya menautkan kedua alis mereka. "Apanya?" tanya Dista mencoba memperjelas. "Kuburannya," kataku setengah berteriak, mencoba meyakinkan mereka berdua. "Nunggu apa? Ayo berangkat," saut Yuli yang mulai bergegas melangkah kaki lebih dulu. "Yakin di sana tempatnya?" tanya Dista yang masih ragu. "Aku selalu percaya pada Erna," jawab Yuli dengan pelan. Setelah melewati sungai kecil di tengah hutan, jalan setapak yang berada di tengah dua gapura model kuno, dengan tangga kecil terbuat dari semen yang tersusun rapi sampai ke atas bukit, membuat rasa penasaran kami semakin yakin tentang adanya sesuatu di atas sana. Yuli beberapa kali membasuh peluh di keningnya saat menaiki tangga, sedangkan Dista sudah berjalan jauh di depan kami, tak memperdulikan rasa lelahnya. Waktu serasa semakin cepat. Ketika mencapai puncak bukit, hawa aneh mulai menjalari tubuh kami. Sebentar lagi petang akan datang. Lapangan kecil dengan tembok setinggi 1 meter melingkari seluruh area, dengan pohon bambu yang tumbuh lebat di luar tembok. Darahku berdesir ketika angin menerpa tubuhku, merasakan betapa mengerikannya tempat ini. Di tengah lapangan kecil ada 2 pohon Kamboja, serta gunungan tanah dengan 2 patok kayu sebagai tanda kalau itu adalah kuburan. Tanpa melewati pintu dengan meloncati pagar pembatas, Dista dan Yuli sudah berada di dalam mengabaikan pintu masuk tempat tersebut. Ku dorong pintu pelan, dan tepat dugaanku, kalau pintu ini sengaja ditutup tanpa dikunci, karena tidak ada pengait kuncinya. "Loh, enggak dikunci tah?" tanya Yuli ke arahku, yang baru saja masuk lewat pintu menyusul mereka. "Enggak," jawabku singkat. "Sia-sia meloncat," saut Dista sambil menepuk bahu Yuli.
Yuli dibantu Dista menggali kuburan dengan tangan. Ku cari sesuatu untuk mempermudah dalam menggali. Pertama kali sampai mata kami hanya tertuju pada dua patok kayu yang kami yakini adalah kuburan, tanpa menyadari jika tempat ini baru saja dilakukan ritual pemujaan. Banyak sekali bunga 7 rupa yang masih nampak segar bercacaran di bawah pohon Kamboja. Masih tercium wangi segar dari macam-macam bunga tersebut. Dengan batang bambu yang kutemukan, kami bertiga terus menggali, sedangkan petang telah datang. Dista menyalakan kedua senter yang kami bawa untuk menerangi pekerjaan kami saat ini. Semakin cepat kami menggali, karena awal dingin serta suara binatang malam bersaut-sautan di antara pepohonan. Sesekali suara burung hantu terdengar, membuatku berhenti sejenak untuk menggali karena tenguku terasa seperti ditiup. Jelas terasa sekali aura keseraman tempat saat malam. Berkali-kali hal aneh terjadi, seperti suara yang mirip milik Ajeng yang memanggil nama kami bertiga untuk meminta pertolongan. Dista, tolong aku. Erna, tolong kuburkan aku. Ella, aku ada di sini. Tolong jemput aku. Suara itu terdengar jauh namun amat jelas. Meski sebenarnya kami sadar dengan suara itu nyawa kami lebih penting saat ini. Kami harus menemukan kotak hitam yang dimaksud Eva sebelum tengah malam. Sekian lama kami menggali, akhirnya kami menemukan kotak yang dimaksud Eva. Kuangkat kotak hitam dari kayu berukuran sedang tersebut. Kami bertiga membuka bersama di samping lubang kuburan. Aku terkejut saat mendapati isi kotak kayu yang dibungkus kain putih di depan kami saat ini. Boneka pocong lengkap dengan tali pengikatnya, berukuran kecil berjumlah 6 buah berjajar rapi dalam kotak. Bekas darah yang telah mengering sengaja disiramkan pada boneka pocong dalam kotak ini. Senter diarahkan ke kotak. Kubuka satu persatu boneka pocong tersebut. Dista tersentak kaget saat tahu di dalam boneka adalah tanah liat yang telah menghitam beserta bunga kantil yang dililit kertas bertuliskan nama kami di masing-masing boneka. Dista kembali tersentak kaget sampai ia terjungkal tercebur ke dalam lubang kembali karena melihat sosok Batia yang tiba-tiba muncul di belakangku. Yuli bersimpuh di tanah dengan badan lemas saat kehadiran Batia. Sunyi. Kami diam membisu dengan badan kaku, tak bisa bergerak. Wajah kesedihan serta sorot mata sayu memandang ke arah kami saat ini. Tolong, ucap Batia lirih. Jelas sekali air matanya mengalir perlahan. Lama dari tak ada yang menjawabnya, antara percaya atau tidak dengan kemunculannya dengan secara tiba-tiba. Aku yang tadi sempat berbalik badan karena merasa ada yang aneh dengan kejadian saat ini, terbelalak kaget saat Batia berdiri tepat di depanku saat ini. Badanku ikut melemas, tak percaya dengan apa yang saat ini kulihat. Tolong apa? Kata Dista lirih dari dalam lubang dengan terbata. Aku tidak bisa tenang di sini, jawab Batia pelan dengan menunduk. Ingin sekali aku bertanya padanya. Banyak yang ingin kusampaikan padanya. Tak tega hati ini melihat wajah kesedihannya. Air mataku ikut keluar bersamanya. Tuntunlah aku ya mbak, ucapku lirih. Batia tersenyum tipis mengangguk pelan, lalu hilang secara perlahan menjadi asap putih. Loh, sial, tolongin aku dulu. Aku tercebur lubang kuburan, kata Dista panik menghentikanku, karena aku dan Juli bergegas berlari setelah Batia menghilang. Lupa mbak, jawabku seraya berbalik, mengulurkan tangan padanya membantunya naik. Sial, aku mau kalian tinggal, umpat Dista dengan kesal. Kami berlari menuruni anak tangga mencari jalan keluar hutan ini. Syarat tumbal pesugihan telah kami batalkan dengan melepas nama kami yang ditulis di dalam boneka pocong yang kurusak. Semoga Melissa masih selamat. Kami berlari menyusuri jalan setapak. Deru suara mobil yang kami dengar perlahan semakin menjauh. Setelah keluar dari jalan setapak, kami menemui jalan besar di tengah hutan. Jalan bekas ban mobil dengan rumput liar di tengahnya. Mobil pick up baru saja melewati jalan ini sebelum kami datang.
Suara jeritan keras perempuan tiba-tiba terdengar. Makin lama semakin banyak suara jeritan yang kami dengar. Cukup sekian ceritanya sampai di sini, nantikan kelanjutan ceritanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.